Ini kulkas pertama dari Xiaomi di Indonesia, Mijia Refrigerator Crossdoor 510L. Sesuai namanya, kulkas ini punya 4 pintu yang disebut sebagai gaya crossdoor. Kapasitasnya besar, sampai total 510 liter. Di dalamnya ada banyak kompartemen. Jadi kita bisa dengan leluasa mengatur ruang penyimpanan bahan makanan kita. Ada iFresh Zone, ruang khusus yang bisa kita atur sendiri suhunya antara -1 sampai 5 derajat Celcius. Ada AG Plus Fresh untuk antibakterial dan odor removal, membuat kulkas ini bebas bau yang tidak sedap. Ada juga dual inverter yang membuat kulkas ini punya efisiensi tinggi dan jadi lebih hemat daya. Garansi inverternya juga panjang sampai 10 tahun. Kulkas ini juga punya kontrol panel digital terintegrasi di luar pintu kanan atas. Pengaturan kulkas jadi mudah. Mau lebih mudah lagi, kulkas ini bisa dihubungkan ke aplikasi Xiaomi Home. Jadi selama kita terhubung ke internet, kita bisa pantau dan atur kulkas ini. Kekinian banget kan? Tapi fitur canggih ini mahal dong pastinya. Tar dulu. Yang satu ini ternyata tidak mahal, khas Xiaomi. Canggih tapi tetap worth it. Oke, langsung aja kita mulai review kulkas yang satu ini. Ya, Mijia Refrigerator Crossdoor 510L. Ini adalah salah satu bukti kalau Xiaomi serius masuk ke pasar home appliances di Indonesia. Ya, mereka sudah menyebutkan kalau tahun 2025 akan ada banyak home appliances yang mereka akan bawa secara resmi ke Indonesia. Beberapa dari perangkat home appliances itu akan dipasarkan dengan merek Mijia, alias kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Mijia itu sama aja dengan Xiaomi Home. Nah, di sini mereka punya perangkat seperti AC, microwave, vacuum cleaner, kulkas, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan coba kulkas yang mereka bawa ke Indonesia ini. Mijia Refrigerator Crossdoor ini terbilang agak beda ya, karena bagian fridge atau ruang pendingin utama ada di sisi atas, dengan freezer yang adanya di bawah. Biasanya kan kalau kulkas yang klasik itu freezernya ada di atasnya, fridge ya. Tapi sebelum masuk lebih dalam ke desain dari kulkas ini, coba kita lihat dulu isi paket penjualannya. Di sini tentunya ada unit kulkasnya, lalu ada 4 glass tray untuk fridge, lalu ada 2 drawer atau laci untuk fridge, ada 6 rak pintu untuk fridge-nya, ada 4 drawer atau laci untuk freezer, ada 2 sliding tray untuk freezer, ada 1 wadah es batu, kabel listrik, dan 2 kaki adjustable. Jangan nanya chargernya di mana. Namanya juga kulkas kan, masa pakai charger? Ya dia langsung nyolok ke listrik aja udah ya. Jadi terlihat ya, di sini ada banyak drawer atau laci di kulkas ini. Jadi ini akan membantu kita membagi penempatan bahan makanan khususnya untuk yang disimpan di freezer ya. Oke, sekarang kita lihat ke desainnya. Kulkas ini punya ukuran yang besar dan tinggi ya. Tingginya sekitar 1,9 meter, lebarnya sekitar 85 cm. Tebalannya 60 cm. Ini termasuk slim untuk sebuah kulkas 4 pintu. Jadi nggak terlalu makan tempat nih tebalnya nih. Emang terasa masif ya kulkas ini ya. Sementara bobotnya itu ada di kisaran 85 kg. Kulkas ini menggunakan warna slate grey atau hitam keabu-abuan. Desainnya terlihat minimalis, tapi tetap terkesan modern ini. Terlihat di sisi depan ada 4 buah pintu, 2 di atas dan 2 di bawah. Handle untuk membuka pintu disembunyikan di celah antara pintu atas dan pintu bawah, seperti ini nih ya. Nah, ini membuat kulkas jadi terlihat clean dari luar. Engsel pintu juga ditempatkan tersembunyi di dalam pintu, membuat kulkasnya makin terlihat rapi lagi. Di bagian luar pintu atas kanan terdapat layar soft touch untuk kontrol panel kulkas ini. Kita bisa melihat informasi suhu dan melakukan pengaturan mode pendinginan apa yang kita ingin gunakan. Untuk opsinya di sini ada auto, super cool, dan super freeze. Nah, kita beralih ke belakang nih. Seluruhnya tertutup dengan bahan metal berwarna silver dari atas sampai ke bawah. Ini terlihat rapi. Hanya ada beberapa lubang kecil di area bawah seperti lubang udara untuk kompresor. Kabel listrik ditempatkan di atas, tidak seperti kebanyakan yang diletakkan di bawah. Panjang kabelnya sekitar 2 meter. Ini cukup untuk menjangkau stop kontak yang biasanya ada di bawah ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian fridge dari kulkas ini atau area di balik pintu kiri atas dan kanan atas. Fridge ini bisa digunakan untuk penyimpanan makanan jadi atau olahan yang tidak memerlukan suhu sampai minus ya. Minuman, cemilan, buah, dan lain-lain ya, biasa di situ ya. Ruang penyimpanan untuk fridge ini terlihat sangat lega sekali. Ini juga terlihat berbeda karena desain ini membuat ruang penyimpanannya melebar seperti ini dan tanpa sekat antara kiri dan kanan. Dikarenakan tanpa sekat di antaranya, nah di pintu bagian kiri itu terdapat
terdapat sekat seperti ini nih untuk menutup celah antara kiri dan kanan. Jadi udara dingin nggak merembes keluar ya. Nah, kita bisa masang 4 tray dari tempered glass. Ada 5 slot masangan tray. Jadi setidaknya ada sedikit pengaturan posisi yang bisa kita lakukan di sini. Nah, di bawah tray paling bawah ada tempat untuk 2 buah drawer atau laci. Laci kiri merupakan iFresh zone dengan kapasitas 29 liter. Area ini bisa kita ubah suhunya antara -1 sampai 5 derajat Celcius. Sementara laci kanan itu adalah laci biasa yang suhunya sama seperti area lain di bagian fridge ini. Nah, di balik pintu kita bisa memasang 6 rak penyimpanan yang terbuat dari plastik bening. Ini biasanya untuk minuman kemasan atau bisa juga untuk cemilan dan bahan makanan yang ditempatkan di wadah seperti toples misalnya. Nah, di bagian atas area fridge ini ada lampu LED yang akan menyala kalau pintu kulkas dibuka. Oke, secara keseluruhan area fridge ini menawarkan total kapasitas 332 liter yang terbagi dari 29 liter untuk iFresh zone dan 303 liter untuk area fridge di luar iFresh zone yang tadi ya. Sekarang kita beralih ke bagian freezer atau area di balik pintu kiri bawah dan kanan bawah. Ini area bawah nih sekarang ya. Nah, area freezer ini terbagi dalam 6 bagian. 2 sliding tray di bagian atas dan 4 laci di tengah dan di bawah. Sliding tray ini mungkin akan cocok untuk menyimpan makanan siap saji yang dibekukan seperti nugget, french fries, atau ice cream misalnya ya. Sementara 4 laci itu akan cocok untuk menyimpan bahan mentah seperti daging beku, ayam beku, ikan beku, atau yang lainnya. Kita bisa memisahkan tempat penyimpanan bahan makanan, misalnya laci 1 untuk ikan, laci 2 untuk daging, dan sebagainya. Ini bisa membantu menghindarkan bau makanannya bercampur satu dengan yang lainnya, dan tentunya membuat isi freezernya jadi kelihatan lebih rapi aja. Nah, bagian freezer ini kapasitasnya adalah 178 liter. Jadi, benar ya, total kulkas ini menawarkan kapasitas 510 liter. Oke, untuk spesifikasi refrigerator yang dipakai adalah R600A. Ya, ini umum digunakan oleh kulkas masa kini ya. Lalu dia punya dual inverter kompresor yang ini diklaim lebih hemat daya. Dia udah support Wi-Fi. Dan juga ada AG Plus atau Argentum Plus Fresh dengan antibakterial dan deodorizing. Nah, dalam penggunaan kita lihat ya, kulkas ini punya 3 opsi settingan terkait kemampuan pendinginan. Ada auto mode. Fridge di sini otomatis diatur ke suhu 5 derajat Celcius dan freezernya diatur di -18 derajat Celcius. Lalu ada super cool mode. Fridge secara otomatis diset di 2 derajat Celcius selama 8 jam lalu dikembalikan ke suhu 5 derajat Celcius. Ini berguna nih kalau kita baru masukkan makanan atau minuman ke dalam kulkas yang butuh didinginkan dengan cepat. Kan mungkin biasanya belinya dalam kondisi dingin banget gitu ya. Terus begitu dibawa di perjalanan suhunya udah naik tuh. Nah, mau didinginkan dengan cepat dulu ya supaya tidak terlalu tinggi nih suhu makanannya. Kalau terlalu tinggi ntar jadi rusak ya. Kemudian ada super freeze mode. Nah, kalau ini dipakai, freezer otomatis diatur ke -24 derajat Celcius selama 50 jam. Lalu nanti dikembalikan ke suhu -18 derajat Celcius. Nah, ini bisa dipakai untuk membantu mempercepat proses pembekuan makanan atau bahan makanan. Jadi misalnya ada bahan makanan yang fresh tapi mau dibekukan. Nah, cocok tuh pakai mode ini. Banyak dimasukin dalam situ, mau dibekuin nih. Nah, masuk deh ke mode yang satu tuh ya. Nah, selain itu ada juga opsi pengaturan suhu manual. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah sesuai keperluan aja lah kalau ini ya. Oke, yang menarik di sini kita juga bisa menghubungkan kulkas ini ke aplikasi Xiaomi Home. Tentunya kulkas ini harus terlebih dahulu kita hubungkan ke Wi-Fi router yang terkoneksi ke internet. Lalu kita bisa daftarkan kulkas ini ke dalam aplikasi Xiaomi Home. Setelah itu kita bisa memantau kulkas ini lewat aplikasi sekaligus mengatur beberapa parameter juga di sini. Ini termasuk mengaktifkan super cool dan super freeze serta melakukan pengaturan suhu secara manual. Nah, dalam kondisi ini sebetulnya kulkas itu juga bisa mengeluarkan suara dari kulkasnya dan juga bisa membunyikannya di aplikasi. Oke, sekarang kita masuk dalam pengujian ya. Secara standar, kulkas ini diatur untuk mempertahankan suhu di kisaran 5 derajat Celcius di area fridge, sementara untuk area freezer suhunya di kisaran -18 derajat Celcius. Sekarang kita masuk ke pengujian konsumsi dayanya. Sebagai catatan, untuk konsumsi daya kita menghitung biaya listrik berdasarkan tarif listrik golongan R1TR, daya 1300 VA atau 2200 VA, yaitu Rp1.444.7 per kWh. Ini kalian pilih karena kemungkinan lebih menggambarkan pengguna kulkas ini aja ya. Ya, jadi disesuaikan ya. Kalau misalnya kalian pakai yang lebih tinggi ya pengalinya beda gitu ya. Nah, sebelum kami menghitung konsumsi daya selama 3 hari terus menerus, kami menyalakan kulkas ini selama 3 kali 24 jam dulu di dalam ruangan dengan suhu 27 derajat Celcius. Ini untuk menstabilkan konsumsi daya yang digunakan ya kan. Kalau kita mengambil pengujian di 3 hari pertama lalu kita kalikan 10 untuk mendapatkan perkiraan 30 hari, yang kita dapatkan adalah satu hal yang boros banget karena di awal 1-2 hari pertama itu harusnya boros. Jadi sekarang kita abaikan yang 1-2 hari pertama karena itu cuma sedikit doang ya, cuma 1-2 hari doang. Kita ambil 3 hari untuk mendinginkan. Nah, setelah itu baru kita hitung.
Sementara itu kita pilih suhu ruangan di 27 derajat Celcius karena ini suhu ruangan yang adem dan bisa dicapai tanpa AC sebetulnya. Selama 3 hari, kulkas ini menghabiskan 2,883 kWh atau kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 4 ribuan rupiah. Berarti untuk 1 bulan atau 30 hari, kulkas ini akan memerlukan biaya listrik sekitar 40 ribuan rupiah. Nah, terkait konsumsi daya saat idle atau kompresor tidak nyala, kulkas ini ternyata hanya butuh 0,9 watt. Ya, jadi kalau udah dingin tuh semuanya ya udah anteng tuh 0,9 watt saja, kecil banget. Sementara saat kompresor berjalan, daya yang dibutuhkan sekitar 205,8 watt. Nah sekarang kita coba ya dalam kondisi idle kalau kita buka pintu kulkasnya, kira-kira itu LED ngabisin berapa wattnya? Wah, lihat nih ya. Nah ini bisa dilihat di sini, ternyata LED di dalam kulkas ini tidak memboroskan daya terlalu besar. Oke lanjut lagi. Nah untuk penggunaan daya listrik untuk mode super freeze dan super cool itu pasti akan berbeda, tapi tidak akan jauh karena kulkas akan mengembalikan ke suhu standar setelah beberapa waktu. Tadi kan cuma mentok-mentok 50 jam doang ya. Jadi teoritis habisnya ya 40 ribuan lah sebulan, 50 ribu deh ya. Kalau sudah sama macam-macamnya kalian boros banget gitu ya mungkin 50 ribu lah sebulan. Ya tapi kalau kalian hidupin super freeze-nya terus-terusan ya 50 jam hidupin lagi ya boros, pasti boros. Mungkin sebetulnya kalian bukan butuh kulkas seperti ini, butuhnya freezer doang kali ya. Oke, lanjut untuk harganya. Mijia Refrigerator Cross Door ini dijual dengan harga kisaran 8,5 juta rupiah. Oke, setelah promosi, Xiaomi memberikan diskon yang lumayan nih ya. Kulkas ini harganya jadi di bawah 8 juta rupiah. Cek promo dan link pembelian di deskripsi video ini. Sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kulkas ini punya dimensi yang cukup besar. Jadi sebelum membeli, pastikan bahwa ruang kalian sudah cukup luas untuk menempatkan kulkas yang satu ini. Kemudian, slot tray di bagian fridge maupun freezer ini minim opsi pengaturan posisi. Hanya bisa naik atau turun 1 step saja. Nah dari sisi menariknya, dia menawarkan kapasitas yang terbilang besar ya 510 liter. Lalu desain cross door-nya membuat kita dapat membuka pintu hanya sebagian aja. Jadi hawa dingin dalamnya nggak mudah keluar juga. Lalu dia dilengkapi dengan EG Plus Antibacterial and Deodorizing untuk membuat makanan bisa disimpan lebih lama dan isi kulkas tetap nggak jadi bau gitu ya. Lalu dia punya 3 zona pendinginan tadi ya, ada freezer, ada fridge, dan ada iFresh. Kemudian penyimpanan pada freezer itu terbagi ke 6 laci atau tray. Jadi kita bisa dengan mudah menata bahan makanan yang kita bekukan dalam situ. Lalu ada dukungan Xiaomi Home. Wah ini penting banget nih ya. Jadi kita bisa memantau suhu dan mengendalikan kulkas dari mana saja lewat smartphone kita. Kemudian garansinya 2 tahun dan 10 tahun untuk kompresornya. Dan untuk penampilannya ini terbilang elegan dan modern. Ya, kalau tanya untuk siapa, rasanya kulkas ini akan cocok untuk yang butuh ruang pendinginan dengan kapasitas yang besar, yang harganya masih relatif terjangkau untuk kapasitasnya, dan juga udah smart. Nah, ini yang paling penting, udah smart ya dengan harga segini, karena punya kemampuan pengendalian dari jarak jauh. Jadi, kalau kita sedang mencari kulkas kapasitas besar yang mewah dan modern, serta sudah punya ekosistem yang saling terintegrasi melalui aplikasi Xiaomi Home di sini ya, maka Mijia Refrigerator Cross Door ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik dan modern. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.